Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Jadi pada playlist sebelumnya, bukan playlist sih, materi-materi sebelumnya yang ada di playlist ini itu kita udah belajar section 1 ini buat introduction, section 2 ini tentang bahasa pemrograman Dart ya, basicnya. Kemudian kita juga membahas Flutter basic, kenalan sama widget ya, ada jenis-jenis widget ya, invisible, visible, dan kita juga bisa menggunakan widget builder dan ada latihan Flutter basic gitu. Nah, ini latihan Flutter basic ini buat layouting ya. Nah, kemudian kita kemarin udah menyelesaikan Instagram UI dan seharusnya dari section pertama sampai section keempat itu kita udah bisa membuat suatu tampilan apapun ya. Misalnya kita punya setidaknya layoutingnya, cara-cara penggunaan widgetnya itu udah paham. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, ke section kelima. Ini pembahasannya tentang HTTP request ya. Yang pertama kita pelajarin apa itu HTTP request ya. Jadi kita kenalan sama konsepnya dulu nih ya. Jadi pada dasarnya ya, kita akan mempelajari HTTP request. Misalnya kita sebut diri kita sebagai klien ya. Jadi klien atau orang atau user gitu ya, itu dia ingin mengambil sebuah data ya dari server. Nah, gimana caranya? Makanya si klien ini harus minta ke server, "Hey server, bagi data dong." Nah, itu kita bisa sebut sebagai request ya. Jadi dia nge-request, si klien ini merequest sesuatu ke server. Nanti codingan server kita ya, dia akan menghasilkan respon. Cuman si request ini dia ada beberapa jenisnya, metodenya. Ada yang get, ada yang namanya post, ada yang namanya put atau page, ada yang namanya delete. Ini adalah metode untuk request ya. Jadi konsepnya dasarnya kayak gini. Ketika kita mengunjungi suatu halaman website ya, itu sebenarnya codingan websitenya itu tertanam di server kita gitu. Atau kalau misalnya kita pasang aplikasi gitu ya, kita membuat suatu database aplikasi ini misalnya aplikasi WhatsApp deh ya. Si WhatsApp ini punya database kan, database atau Instagram gitu juga punya database yang tersimpan di sebuah tuh server. Nah, kalau kita mau menampilkan, mau minta ya, itu kita bisa menggunakan get ya. Jadi hai server, tolong ambilin ya, kita ngeget request ya. Kita nge-request dengan metode atau fungsi get ya untuk meminta suatu data. Nanti si servernya bakalan ngasih respon datanya gitu. Nah, juga selain minta nge-get data, kita juga bisa nge-post data. Contohnya di sini, kita mau register ya. Kalau kita mau register, kita mau login, kan itu kan si klien ini ngisi data-datanya ya, apakah email, password gitu. Nah, data-data yang klien isi itu dilempar ya, dikirim atau kita menggunakan metode post, dikirim ya menggunakan post request ke server. Nanti si servernya ngecek apakah email sama passwordnya itu sesuai apa enggak. Nanti dia bakalan ngasih respon juga. Kalau dia sesuai apa responnya, kalau dia enggak sesuai juga apa gitu. Jadi semuanya berkaitan dengan HTTP request ini. Ini kita bisa sebut sebagai dengan HTTP request. Dia merequest suatu data melalui HTTP ya, melalui internet ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi si klien ini minta request ke server, tolong ngapain. Kalau minta get ya, get doang, berarti dia meminta data, nanti datanya dikirim sama servernya. Kalau post, dia si kliennya ngasih data, ibaratnya dia ngisi formulir, terus hasil dari data-data formulirnya kita lempar, kita kirim ke server, nanti servernya yang ngelola dan kita dapat respon dari servernya. Nah, kalau kita punya data ya di server, terus kita mau edit, nah kita bisa menggunakan put atau page ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngedit nih, misalnya kita punya data profile gitu, nama kita Joni, terus umur kita 17 tahun gitu. Nah, tahun besok kita mau edit umurnya jadi 18 tahun. Maka yang harus kita lakukan adalah menggunakan put atau page request untuk mengubah datanya dan servernya itu bakalan ngasih hasil responnya gitu. Atau kita mau hapus akun juga bisa nih. Kita menggunakan delete gitu. Jadi delete request itu buat menghapus suatu data dan server yang nerima bakal ngasih respon bahwa
akunnya udah berhasil dihapus gitu. Nah, ini semua tentang HTTP request ya. Jadi konsepnya ini adalah kayak gini. Jadi kita mengenal ada beberapa metode di sini. Ada get, post, put atau page, delete ya. Mungkin di sini put sama page itu ada dua jenis perbedaan ya. Sebenarnya mereka ini berdua sama-sama buat ngedit, cuma bedanya kalau page ini adalah update. Misalnya kita udah punya data nama sama nomor telepon. Nah, nomor teleponnya kita ganti, sedangkan namanya kan kita dari lahir emang nama kita nggak bakalan ganti kan. Nah, cuman kalau nomor telepon ada kemungkinan diganti. Nah, kita bisa menggunakan page untuk mengupdate hanya nomor teleponnya aja. Kita bisa ngelempar hanya data nomor teleponnya. Nanti datanya itu bakalan ke-update nomor teleponnya aja di server menggunakan page. Kalau put, jadi kalau misalnya jadi kalau put ini lebih ke arah replace ya. Jadi dia ngebuat baru ya, nge-replace ya, atau menukar gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data nama dan nomor telepon, ketika kita ngirim data ke server itu hanya nomor telepon, maka nanti namanya bakalan hilang. Jadi data yang tadinya ada nama sama nomor telepon itu bakalan digantikan dengan data yang hanya nomor teleponnya aja. Nah, ini perbedaannya put dengan page. Mereka sama-sama ngedit di database, cuman kalau put buat nge-replace, kalau page buat lebih ke arah update ya, update bagian field yang mana gitu. Mungkin ini adalah pembahasan konsep dasar. Nanti kita akan cobain gimana prakteknya gitu ya.